Om, pelan sedikit. Pelan sedikit. Ini baru seberapa jauh? Hei, kamu nggak buru-buru? Ya, selanjutnya. Barulah kecepatan sesungguhnya. Ada percobaan kemampuan Dewa Mobil dari sistem, ditambah dengan 30 tahun pengalaman menjadi sopir pribadi. Bahkan dalam waktu sesingkat apapun aku bisa mengantarmu sampai. Ah. Om, kamu sebenarnya siapa? Dengan kemampuan mengemudi sehebat ini, kenapa kamu jadi sopir pribadi? Ya. Nona Liu, 10 menit dari timur kota ke grup Liu. Aku menang. Sopir Jiang Cheng, sesuai perjanjian, kamu harus setuju satu syarat dariku. Cara mengemudinya bisa dibilang seperti dewa mobil. Apa syarat yang ingin dia ajukan? Minta uang atau apa? Kalau minta uang, aku bisa memberikannya. Lagi pula rapat kali ini sangat penting bagi aku dan ibuku. Tapi kalau yang lain... Hei. Aku hanya punya satu syarat. Kencan dengan anakku. Apa? Kencan? Dengan anakmu? Kamu nggak salah, kan? Yah, Nona Liu, kamu kan putri Direktur Liu. Kamu nggak akan ingkar janji, kan? Aku. Baiklah, aku setuju. Kirimkan waktu dan tempatnya padaku. Baik. Kebetulan aku juga penasaran, anak dari Bapak Dewa Mobil ini seperti apa rupanya. Dan, kenapa kamu begitu terburu-buru mencarikan jodoh untuk anakmu? Aku masih ada rapat, pergi dulu. Iya, baik. Jaga kesehatan ya. Berhasil. Hehehe. Tugas menjodohkan Chen Tian dan Liu Piao, langkah pertama selesai. Hadiah paket pemula. Hadiah uang tunai 1 juta. Kemampuan Dewa Mobil sudah diberikan. Tenang saja, nak, pasti ayah akan bantu kamu mendapatkannya. Karena ayahmu memiliki sistem mak comblang paling hebat. Hehehe. Meskipun dia putri dari grup Liu, aku bisa mendapatkannya untukmu. Namaku Chen Hao, seorang sopir pengganti biasa anakku. Chen Tian adalah yang ditinggalkan ibunya. Untukku satu-satunya kenangan, kupikir seumur hidupku akan begini saja sampai. Xiao Tian. Xiao Tian kau. Ayah. Aku benar-benar tidak cocok untuk kota besar. Hari ini ditolak lagi. Katanya pendidikanku kurang. Pengalaman kurang. Anakku, Chen Tian sejak kecil pengertian dan patuh tapi selalu agak rendah diri. Aku tahu di dalam hatinya selalu menyimpan seseorang. Cinta pertamanya saat SMP Liu Piao. Dia sayangnya, Liu Piao sama sekali tidak ingat anak laki-laki, biasa yang dulu selalu memandangnya, dari jauh itu. Dia memberanikan diri ingin menyapa. Liu. Silakan. Tapi berhenti dengan kaku. Ayah, apa menurutmu aku tidak berguna? Bahkan keberanian untuk bicara dengannya tidak ada. Dan dia bahkan tidak mengingatku. Ya. Aku hanya anak miskin. Dia adalah putri dari grup Liu. Kami pada dasarnya orang dari dua dunia. Aku melihat anakku menderita, ingin menghibur, ingin mendorongnya. Tapi menyadari sepertinya apapun yang kukatakan sangat lemah dan tak berarti. Aku hanya seorang sopir antar jemput. Mana mungkin memberi anakku kehidupan yang baik? Bagaimana bisa membantunya mendapatkan putri grup Liu? Aku benar-benar tidak berguna.
Bahkan gadis yang disukai anakku sendiri. Aku tidak bisa membantu Mendeteksi Inang keinginan kuat untuk menjodohkan, yang terkuat di bumi sistem Mak Comblang, sedang diaktifkan. Aktivasi berhasil, selamat, Inang mendapatkan satu paket hadiah pemula, coba pakai kemampuan Dewa Sopir. Satu petunjuk target misi-misi utama dirilis, menjodohkan Putra Centian dengan Putri Liu, Liu Piao Piao. Tahap pertama, meningkatkan rasa suka Liu Piao Piao, pada Inang hingga 20% misi berhasil, akan mendapat hadiah melimpah. Misi gagal, akan menghadapi hukuman berat. Hahaha. Sistem. Demi anakku, aku kerahkan semua. Setelah sistem diaktifkan, saya melalui petunjuk objek misi, tahu posisi Liu Piao Piao, dan sopirnya sedang tidak enak badan. Saya mendekatinya sebagai sopir pengganti. Itulah yang menyebabkan taruhan balapan itu. Untuk mendapatkan kesempatan kencan buta bagi Atian. 1 juta. Aku harus membuat anakku menjadi sopir pengganti Jiang Cheng. Aku harus membuat anakku memiliki awal yang sempurna. Biarkan anak nakal ini dulu meningkatkan penampilannya. Untuk Liu Piao Piao memberi kesan yang baik. Yah, kita kesini ngapain? Baju di sini kelihatannya mahal semua. Ya, hari ini memang bawa kamu ke sini berpenampilan baru, kita harus membuat Liu Piao Piao terpesona. Aku bilang ya, kesan pertama ini paling penting. Masalah uang jangan khawatir. Ayahmu akhir-akhir ini lagi banyak uang. Mas. Selamat siang, Pak. Yang ini dan yang itu jangan yang lainnya keluarkan semua, biarkan anakku mencoba. Baik, silakan ke sini, Pak. Cepat-cepat. Cepat pergi. Cepat. Hahaha. Nak, boleh, hahaha. Yah, terima kasih. Sekarang aku benar-benar merasa berbeda. Tapi Piao Piao benar-benar mau bertemu denganku? Kamu seperti ini cocok banget sama dia. Soal kencan buta, tenang saja. Aku sudah bicara dengannya, ayo ya. Sekarang antar kamu kencan buta. Ayo, hahaha. Lihat itu. Ayo pergi. Tunjukkan performa terbaikmu. Ayo nunggumu di luar. Sudah lama sekali. Sistem. Tuan, saya di sini. Tolong cek untukku progres Liu Piao Piao dan Centian. Saat ini, tingkat suka Liu Piao Piao terhadap Centian 0%. Nakal. Sistem. Tuan, saya di sini. Cek lagi untukku progres Liu Piao Piao dan Xiao Tian. Saat ini, tingkat suka Liu Piao Piao terhadap Centian 0%. Masih 0. Nakal. Beberapa hari ini sia-sia. Paman aku dan anakmu sudah selesai dijodohkan. Nanti aku harus menemani ibuku jalan-jalan. Pergi dulu. Baik. Ayah. Piao Piao, ibu, kenapa kamu baru datang? Bukannya sudah sepakat menemaniku jalan-jalan? Nanti, kita ke kantor dulu urus-urusan baru jalan-jalan. Kamu sudah tidak muda lagi. Kalau ketemu pasangan yang cocok, bisa lebih sering bergaul. Baik, kalau begitu, mulai sekarang aku akan sering bertemu pria. Bukan suruh kamu cari banyak pria. Maksudku, ingin kamu punya pasangan yang baik. Ayo,
kembali ke kantor dulu. Anak ini, benar-benar, masih harus bergantung pada ayahnya. Harus turun tangan sendiri. Liu Piao sangat patuh pada ibunya. Kalau aku bisa mempengaruhi ibunya, bukankah bisa membantu Atian mendapatkannya? Hari ini cari cara dekati Direktur Liu itu dulu. Nona Liu, tadi, aku lihat kalian terburu-buru kembali. Ada apa? Liu Piao, katanya Liu Ruyan sangat membutuhkan seorang sopir pribadi. Tapi orang-orang ini apa agak keterlaluan ya? Pasti bukan untuk jadi eksekutif kan? Melainkan untuk melamar jadi sopir? Bisa mulai. Halo, Pak. Saya pensiun tahun ini pembalap profesional. Saya yakin dan mampu menjadi sopir Direktur Liu. Saya dari Satuan Serigala Salju, mantan pasukan khusus regu ketiga. Menyetir sih, hanya salah satu dari banyak keahlian saya. Yang paling remeh, saya pernah menjadi sopir, untuk kedutaan berbagai negara. Saya pulang dari studi di luar negeri. Punya SIM berbagai negara, pengalaman menyetir lebih dari 10 tahun. Di bidang keuangan, medis, dan teknologi, punya pencapaian tertentu dan jaringan relasi. Benar-benar pertarungan para dewa. Ada mantan pasukan khusus, ada pembalap profesional, ada juga yang jadi sopir duta besar untuk suatu negara. Aku ini sopir antar jemput. Apa salah masuk set ya? Demi anakku, aku berjuang. Halo, Pak. Nama saya Chen Hao. Sebelumnya, saya jadi sopir antar jemput bertahun-tahun. Pengalaman menyetir saya banyak. Saya sudah lebih dari 20 tahun, tidak pernah kecelakaan. Dan saya sangat hafal jalan di kota Jianghai. Sopir antar jemput? Tuan Chen. Kami merekrut sopir pribadi Direktur Liu. Yang dibutuhkan adalah profesional, keamanan dan profesionalisme. Bukan hanya bisa menyetir. Apakah Anda punya keahlian lain? Misalnya etika bisnis, atau kemampuan menangani krisis? Tubuh saya besar banget, kekuatan saya besar banget. Lihat saja. Tunggu sebentar, semuanya. Kami akan melapor ke Direktur Liu tentang situasi, nanti akan diumumkan yang lolos ke babak kedua daftar wawancara. Kondisiku benar-benar jadi tumbal mereka. Berdasarkan evaluasi komprehensif, Tuan Chen Hao, Tuan Wang Hao, dan Tuan Liu Tao lolos ke wawancara babak kedua. Setengah jam lagi akan ada ujian praktik. Kenapa dia seorang sopir antar jemput? Kenapa bisa lolos ke babak 2? Apakah ada kecurangan di sini? Astaga. Apa aku salah dengar? Aku yang seperti ini? Jelek dan cacat, bisa masuk babak 2? Liu Ruyan ini mau apa sebenarnya? Ujian praktik kali ini berada di ruas jalan yang kompleks dengan kecepatan tertinggi dan dengan cara yang paling stabil membawa mobil ke garis akhir. Selama itu tidak boleh ada goresan dan pelanggaran aturan. Pelamar pertama Tuan Liu. Silakan bersiap. Bagaimanapun juga, saya mantan tentara pasukan khusus. Operasi kecil seperti ini, mudah sekali. Selanjutnya, adalah kalian menyaksikan momen Dewa Mobil. Mobil penggerak dua roda sipil, kunci start, adalah kaki kiri, menguasai titik kritis kopling. Perhatikan baik-baik. Pantas saja mantan tentara pasukan khusus. Wuhuk pokoknya,
Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya sudah mengemudi bertahun-tahun. Tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Pasti mobil yang kalian siapkan ada masalah. Kamu pergi dulu untuk menyuruh orang ganti mobil. Yang Ibu Liu inginkan adalah aman dan cepat. Sayang sekali, Tuan Liu Anda tidak lulus ujian. Sekarang silakan segera pergi, jangan menghalangi pelamar lainnya. Seharusnya kesalahan rendah seperti ini siapapun yang pernah mengemudi tidak akan melakukannya, tapi kenapa kap mesin bisa terbang sendiri? Mungkin ada yang mengutak-atik. Ternyata saya dipilih sebagai contoh buruk. Tujuannya adalah agar Wang Hao ini bisa berhasil menjadi sopir Liu Ruyan. Tidak peduli apa yang kalian mau lakukan. Kemampuan keras saya bukanlah hal yang bisa dihadapi dengan trik kecil. Baiklah yang itu, siapa namanya giliranmu? Astaga, memecahkan rekor. Tuan Chen nilai, ujian kelulusanmu sudah dicatat, kamu bisa langsung ke kantor Ibu Liu. Hasilnya dia akan memberitahumu. Keterampilan mengemudi seorang sopir jasa, kok bisa begitu hebat, ini gimana aku bisa menang? Untungnya ada yang diberikan sistem dirasuki Dewa Mobil. Benar-benar menghancurkan. Baik. Ibu Liu. Masuk. Halo Ibu Liu. Kamu Chen Hao. Kamu datang untuk melamar sebagai sopir. Kamu tidak cocok. Pergilah. Apakah latar belakang orang itu begitu kuat? Langsung ditandatangani? Dia ingin menjadi sopir Liu Ruyan? Mau apa? Direktur Liu. Saya ingin bertanya. Kenapa? Saya tidak suka orang lain menipu saya. Foto di sini. Sama sekali bukan kamu. Aduh. Waktu itu membuat CV cuma ingin merapikannya sedikit, supaya kesan pertama lebih baik. Tapi memang, kelihatannya seperti diriku yang lebih muda 10 tahun. Hei, Direktur Liu. Ini, dengar penjelasanku. Ini salah paham. Saya, terhadap orang dan hal yang tidak tulus, tidak bisa mentolerir. Kamu sekarang bisa pergi. Cih, bukankah hanya seorang sopir? Bukan masalah besar. Pasti ada cara lain untuk mendekati calon besan. Hehe. Aduh, dapat hadiah dari sistem sendiri belum menikmatinya. Kalau begitu, makan enak dulu lalu pikirkan cara lain. Hehe. Minum. Aku masih bisa minum. Direktur Liu, kamu harus pikirkan baik-baik minuman hari ini. Jika Anda tidak minum, berarti tidak memberi muka pada Lauli nona kecil. Ibumu tidak memberi muka, kamu tidak boleh tidak memberi. Ayo, temani kami minum segelas. Pergi kalian. Suara ini kenapa begitu familiar? Paman, kenapa kamu di sini? Cepat, selamatkan ibuku, mereka mengganggu ibuku. Kesempatan ini datang sendiri. Cepat selamatkan ibuku, mereka menganiaya ibuku. Berani menganiaya calon besanku? Sudah bosan hidup ya? Piau-piau. Begini, aku akan masuk sekarang. Kamu keluar. Tunggu aku dulu. Akan sebentar. Aku akan suruh seseorang menjemputmu. Kau tenang saja. Aku pasti akan membawa ibumu keluar. Cepat pergi. Cepat.
Kamu cepat datang ke Hotel Guoxiang, jemput Piao Piao, hibur dia baik-baik. Ayah, sekarang, pergi untuk calon mertuamu. Memberi dukungan. Minum 1. Hahaha, Minum 1. benar-benar tidak bisa minum. Harus minum 1. Siapa kamu? Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar. Lepaskan dia. Hei kamu. Siapa kamu? Di mana anakku? Aku suruh orang. Di luar menjaganya Direktur Liu. Tenang saja, aku pasti akan membawamu keluar. Siapa sih kamu? Berani ikut campur urusanku? Orang. Hancurkan dia untukku. Aduh, pamer banget nih. Aduh. Hari ini sepertinya aku akan kalah di sini. Ding selamat kepada tuan rumah Liu Piao. Piao terhadap putra tuan rumah, Chen Tian. Tingkat kesukaan menembus 10%. Mendapat hadiah fisik meningkat drastis, tubuh menjadi 20 tahun lebih muda, 10 miliar rupiah tunai. Nah, keren. Kalau begitu, sebagai ayah, pasti akan melindungi calon besan. Kalian mau menyusahkannya. Kecuali hari ini kalian membuatku mati. Direktur Liu. Kamu yang memohon padaku untuk bekerja sama dengan kami. Aku bersulang untukmu dan putrimu. Kalian tidak minum. Sekarang datang lagi seorang gila. Kupikir kau sama sekali tidak tulus. Direktur Liu, jangan bilang kami tidak membiarkanmu pergi. Pikirkan sendiri. Setidaknya kau adalah presiden grup Liu. Tidak ada ketulusan sama sekali, masih ingin pergi begitu saja. Ya, aku memang mengundang kalian untuk membahas kerjasama. Tapi kalian sama sekali tidak menempatkan grup Liu dalam posisi dialog yang setara. Menganggap kami ibu dan anak mudah diganggu, aku bilang padamu, tidak mungkin. Terima kasih ya, kau bisa merawat putriku, sudah sangat bersyukur. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Hahaha. Baik, Direktur Liu memang pantas wanita kuat ya. Bagaimana kalau begini? Minum habis semua anggur ini, kerja sama kita seperti biasa. Aku juga akan membiarkanmu dan putrimu pergi. Juga tidak akan mempermasalahkan. Adapun kamu, hari ini kalau tidak memberi penjelasan, kupikir dengan apa kau membawa pergi Liu Ruyan. Dia seorang wanita, bagaimana bisa minum sebanyak itu? Baik, aku minum. Minta penjelasannya. Oke. Aku beri penjelasan. Gigi gila. Benar-benar orang gila. Ini penjelasannya cukup? Cukup. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Direktur Liu. Ayo kita pergi. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? Tidak apa-apa Direktur Liu, aku antar kamu pulang dulu, supaya mereka tidak punya pikiran buruk lagi. Aku ingat, hari ini, ada orang bernama Chen Hao, yang melamar jadi sopir. Pakai fotomu, berpura-pura jadi kamu. Direktur Liu. Itu aku. Kamu Chen Hao. Tapi kamu kelihatan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kelihatan jelas-jelas agak kumal,
Sopir penjemput yang agak tua, sekarang benar-benar seperti lebih muda 20 tahun. Asli, bukan palsu. Dulu ada waktu, aku terlalu terpuruk. Seluruh tubuhku lesu. Kamu berdarah, biarkan aku lap. Dia sebelumnya bilang dia tidak suka orang atau hal yang tidak tulus. Kalau begitu lebih baik aku jujur. Direktur Liu, biarkan aku sendiri. Direktur Liu, aku bilang terus terang, anakku suka seorang gadis. Dia adalah cinta pertama di SMP. Tapi dia karena perbedaan status. Tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Sangat rendah diri. Melihatnya seperti itu, aku merasa diriku sangat tidak berguna. Setiap hari minum untuk melupakan masalah, hingga membuat diriku menjadi seperti itu. Tapi setelah hari itu tiba-tiba aku sadar. Demi anakku, aku harus berjuang lagi menciptakan kondisi terbaik untuknya, agar dia punya keberanian mengejar gadis yang disukainya. Tidak boleh membuatnya mengulangi kesalahanku karena tidak punya kemampuan dan kepercayaan diri, bahkan gadis yang disukainya tidak berani mengejar. Iya. Kita sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin anak kita bahagia dan berani mencintai? Setelah aku bercerai 20 tahun lalu, aku juga sendirian demi Piao-Piao berusaha keras untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, membangun grup Liu. Sepertinya dia ketakutan. Sebaiknya antar dia pulang langsung. Chen Tian, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Tidak kira ayahku benar-benar hebat sekali, memberiku kesempatan untuk berduaan dengan Piao-Piao. Piao-Piao, jangan terlalu khawatir. Ayahku, dia sangat lihai. Dia pasti akan melindungi Direktur Liu. Ini semua salahku, seandainya tahu lebih awal. Entah bagaimana keadaan ibu sekarang. Apakah mereka akan menyakiti ibu? Ternyata dia juga punya saat-saat tidak berdaya seperti ini. Piao-Piao, jangan takut. Ayahku pasti akan membawa Direktur Liu keluar dengan selamat. Direktur Li. Dia itu orang gila. Direktur Li, di mana ibuku? Aku bukan ayahmu. Bagaimana aku tahu di mana ibumu? Pergi. Piao-Piao, bagaimana kalau aku antar kamu pulang dulu? Mungkin ayahku sudah mengantar Direktur Liu pulang duluan. Baiklah. Kita sudah sampai. Baru sampai, melihat kamu tertidur jadi tidak berpikir untuk membangunkanmu. Kamu masih mengeluarkan darah. Cepat ambil sesuatu untuk hentikan pendarahan. Aku sepertinya sudah bertahun-tahun tidak pernah sendirian dengan pria. Tubuhnya ini, apakah ini yang seharusnya dimiliki di usia kita? Ayah ibu. Ya, terima kasih. Bu. Kamu dan Pak Chen. Ah iya, Hong Chen Hao adalah sopir pribadi baru yang saya rekrut. Sopir pribadi. Ngomong-ngomong, bukankah saya hari ini melamar jadi sopir? Lalu? Saya sudah sepakat dengan Bu Liu. Haha. Sopir? Ah iya. Gaji tahunan 500.000. Tunjangan maksimal. Astaga, ternyata ayahku jadi sopir pribadi. Bu Liu pantasan bisa menciptakan kesempatan untukku. Karena kalian sudah sampai di rumah, kalau begitu kami pergi dulu. Ah baik. Kalau begitu besok saya melapor ke kantor.
Baik. Hati-hati di jalan. Ayo, haha, ayo pergi. Bu, kamu tidak beres. Selamat, Tuan Chen Hao, Anda telah berhasil diterima bekerja menjadi sopir pribadi. Bu Liu harap melapor ke kantor besok jam 9 pagi. Berhasil. Aduh ini, asal bisa menaklukkan calon mertua pernikahan anakku pasti tidak masalah. Hahaha. Hei, wah. Bukankah kamu yang jadi sopir antar jemput? Ah, apa yang kamu lakukan di kantor? Sekarang saya sopir pribadi Bu Liu. Hahaha kamu, Paman sudah mengatur semuanya untukku. Maksudnya, dia ingin aku dulu berada di samping Liu Ruyan, lalu menaklukkan hatinya mengambil alih grup Liu sekarang. Semuanya hancur, karena sopir busuk ini dipindahkan ke departemen bisnis. Setahun hanya sedikit kali bertemu, Liu Ruyan itu bisa dihitung jari. Tidak bisa. Aku tidak boleh menyerah, harus cari cara untuk menyingkirkannya. Dulu melakukan banyak operasi di belakang layar, hasilnya tetap aku, pasti marah banget, kan? Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan berhasil meyakinkan Direktur Liu. Tapi lihat penampilanmu yang murahan ini masih ingin jadi sopir pribadi Direktur Liu. Semua, lihat ini. Berpakaian rapi tapi palsu Kau ini sopir pengganti, apa kau mampu beli? Dan aku beritahu kau. Aku dengar Direktur Liu paling benci orang yang tidak tulus Pakaian loak semua masih ingin di sini? Aku sarankan kau cepat pergi. Siapa kau? Maaf, minggir. Hahaha. Aduh. Bagaimana? Kena titik lemahmu ya? Kau masih ingin jadi sopir pribadi Direktur Liu? Apa kau tidak takut mobil mewah Direktur Liu jadi kotor? Untung aku dapat hadiah dari sistem dan membeli perlengkapan bagus untuk diriku. Lihat. Rolex. Ini yang dulu 10 tahun jadi sopir pengganti tak mampu kau beli. Aku sarankan kau cepat kembali jadi sopir pengganti. Cepat pergi dariku. Rolex. Aku juga punya. Ini model baru yang ku beli kemarin. Wah. Aku tidak salah lihat? Ini edisi terbatas tahun ini senilai lebih dari 1 juta. Ini sopir pengganti ini sekaya itu? Atau Wang Hao salah orang? Bukan. Terutama aku ini. Orangnya tidak tertarik pada uang. Juga tidak peduli. Aku hanya peduli pada Direktur Liu. Dia. Permisi, minggir. Tuan Chen, Anda datang. Direktur Liu akan perlu pergi sebentar lagi. Anda sekarang bisa ke garasi dan ambil mobil. Saya antar Anda ke sana, baik. Maaf, minggir. Hahaha. Sial. Ding misi baru dirilis tuan rumah. Dalam waktu 1 minggu, buat Liu Piao tingkat kesukaan terhadap putra tuan rumah, Chen Tian dari 10% naikkan menjadi 40%. Misi berhasil akan mendapatkan hadiah melimpah, misi gagal akan menghadapi hukuman berat. 40%. Astaga. Misi yang sulit terakhir kali hanya 10% ini. Bagaimana ini? Ayo WTC tahap 3, aku ada kerjasama yang mau dibahas. Masih harus mulai dari calon mertua. Dengar Liu Ruyan, dan yang lain biasanya tinggal di apartemen mewah pusat. Aku harus ke sana menyewa rumah. Ayah, baru hari pertama kita sudah pindah ke sini, kamu dapat rezeki besar, aku dengar di sini, sewa sebulan sampai puluhan ribu. Hei. Ya, baik. Ayah, ada urusan di kantorku, aku harus pergi dulu, sisanya, angkut sendiri ya. Oke, pergi saja. Saya anak nakal. Kalau dalam hal mengejar calon menantu perempuan lebih serius lagi. HMPH.
Astaga. Rolex edisi terbatas seharga jutaan. Dan pakaian Hermes dari ujung kepala sampai kaki. Orang ini siapa sih? Mas. Baru pindah ya? Butuh bantuan? Tidak perlu. Terima kasih. Namaku Lin Fei Fei. Aku tinggal di sebelahmu. Kita jadi tetangga sekarang. Jaga komunikasi, ya. Wanita ini. Levelnya tinggi juga. Ini apa? Ah, Liu Zong, saya juga tinggal di sini. Kamu juga tinggal di sini? Hehehe, lihat, kebetulan kan? Hahaha. Di dunia ini, mana ada kebetulan seperti ini? Sebelumnya tidak pernah melihat dia. Apa dia punya maksud lain? Aduh. Hei, ayah. Nak, Waktu aku baru pulang kebetulan bertemu Piao Piao. Ternyata dia dan ibunya juga tinggal di apartemen ini. Sekarang kita jadi tetangga. Om Chen, ayo, duduk, cepat. Cepat. Nona Liu, kami baru saja pindah ke sini. Lihat, kebetulan bertemu kan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Iya nih, Piao Piao. Masakan ayahku enak banget. Kamu harus coba masakannya. Baiklah. Aku kirim pesan ke ibuku. Biarkan dia datang. Kita bersama ya. Baik. Bang Hao, aduh. Ternyata kamu di sini. Aku sudah mencari kamu lama. Nona bukan, Nona Lin. Lepaskan. Aduh, kamu lepaskan. Aduh, lepaskan. Kamu lepaskan. Lepaskan. Aduh. Piao Piao. Kemari. Nanti ada acara tahunan perusahaan. Nanti cepatlah pulang. Ma, Om Chen bilang mereka baru pindah. Mau ajak kita makan bersama. Tidak ada waktu. Nanti saja. Jauhi orang yang tidak jelas seperti ini. Jauh-jauh. Om Chen. Orang tidak jelas. Sembarangan. Kenapa aku dianggap sembarangan? Aduh. Ini kesalahpahaman yang besar banget. Sembarangan. Siapa yang dia maksud? Aduh. Nona Lin. Lepaskan. Kamu ngapain? Aduh. Ini jadi masalah. Liu Ruyan. Pasti mengira aku pria brengsek yang mempermainkan perasaan. Kalau sampai anakku ikut terkena dampak. Rasa suka Liu Piao Piao padanya takutnya jadi minus. Bang Hao. Nah, makan selanjutnya. Jangan lupa ajak aku ya. Nak. Kali ini, ayah yang mengecewakanmu. Nak. Direktur Liu. Apalagi yang kalian inginkan? Direktur Liu. Kamu tadi keterlaluan. Aku tahu, Direktur Liu, ibu karena kejadian tadi salah paham dengan ayahku, tapi ibu langsung membawa Piao Piao pergi. Apakah ibu pernah memikirkan perasaan dan pikirannya? Piao Piao pernah bilang padaku, ibu sendirian membangun grup Liu tidak mudah. Ibu ingin dia jadi penerus, lalu setiap hari memberinya jadwal yang penuh, tapi ibu tidak pernah berpikir apa yang benar-benar dia inginkan itu apa. Tidak membiarkannya berteman, tidak memberinya kebebasan. Ibu pikir itu baik untuknya, tapi dia sama sekali tidak bahagia. Ternyata, apa yang dulu kukatakan padanya, dia ingat semuanya. Dan juga, ayahku adalah ayah terbaik di dunia ini. Ibu sama sekali tidak memahaminya. Apa hak ibu mengatakan itu? Piao Piao. Ibu sebelumnya memang tidak mempertimbangkanmu. Kedepannya tidak akan lagi. Tidak apa-apa, Bu. Aku tahu.
ibu melakukannya demi kebaikanku. Chen Hao. Ya? Maaf ya. Aku sebelumnya entah kenapa. Begini saja, bagaimana kalau sore ini kamu menemaniku ke pesta tahunan? Hehe. Piao Piao, kamu dan Chen Tian. Makan di rumah saja ya. Ding, terindikasi Liu Piao terhadap putra inang, Chen Tian, tingkat kesukaan naik menjadi 41%. Misi selesai, selamat, inang mendapat hadiah 100.000 rupiah. Anakku ini, memang ada sesuatu padanya. Chen Hao, kamu masuk sebentar. Ya. Bu Liu. Ada apa? Kusuruh masuk ya, masuk saja. Jangan banyak bicara. Bu Liu. Aku jadi gemuk 2 hari ini. Piao Piao tidak ada di rumah. Kamu bantu aku. Kancingkan belaku. Kamu lihat apa? Jangan sembarangan lihat. Oh. Sudah. Halo, Bu Liu. Ini sopir baru Bu Liu. Ganteng banget. Bukan hanya ganteng, auranya. Bilang dia tuan dari keluarga kaya raya pun aku percaya. Terdeteksi tingkat ketertarikan Liu Piao pada Chen Tian, naik menjadi 45%. Hadiah uang tunai 100.000. Nah, kamu harus jaga baik-baik. Ini kesempatan yang Papa berikan untukmu. Posisi ini seharusnya milikku. Awalnya kukira dia tidak akan datang. Karena kamu datang, hari ini akan kubuat kamu tahu, akibatnya kalau berani lawan aku. Perusahaan Liu bisa seperti sekarang ini berkat semua yang hadir hasil usaha setiap orang dan juga terima kasih kepada setiap orang yang mendukung dan bekerja sama. Sekarang saya umumkan acara tahunan resmi dimulai. Bagus. Wah. Bukankah ini sopir Chen? Acara tahunan perusahaan seperti ini, apakah orang sepertimu pantas datang? Wang Hao, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Anak ini, kenapa selalu menargetkanku? Mungkinkah dia suka Liu Ruyan? Menganggapku sebagai saingan? Dengar, Wang Hao keparat. Kenapa aku tidak boleh datang? Perusahaan Liu milik Presiden Liu. Dia bilang aku boleh datang, jadi aku boleh datang. Sebaliknya, kamu pikir bobot perkataanmu lebih berat dari Presiden Liu? Wang Hao, grup Liu kita tidak ada perbedaan jabatan tinggi rendah. Jika kamu masih bersikap seperti ini, itu hanya menunjukkan grup Liu tidak cocok untukmu. Xiao Hao, bagaimana bisa bicara seperti itu pada sopir Presiden Liu? Bagaimanapun juga, dia tetaplah orang grup Liu. Memukul anjing. Harus lihat tuannya, kan? Paman Anda benar. Chen Hao, karena Presiden Liu membawamu acara seperti ini juga jarang kamu lihat, cepatlah ke sini bersulang untuk pamanku. Aku bilang padamu pamanku adalah mitra terbesar dari grup Liu kamu, seorang sopir setidaknya harus punya kepekaan seperti itu, kan? Presiden Liu bagaimanapun, Xiao Hao dia adalah keponakanku. Membiarkannya masuk ke grup Liu kalian bukan untuk dijadikan pelampiasan amarahmu. Wang Hao Zhao Dehai. Hari ini, Chen Hao bukan sopirku, melainkan teman priaku. Lagi pula, dia bukan pembantu keluargamu. Tidak perlu melakukan hal seperti itu, jika kalian berdua masih bersikap seperti ini. Hari ini acara tahunan grup Liu tidak menyambut kalian. Teman pria? Dirut Liu. Untuk apa orang seperti dia? Bagaimana bisa layak menjadi teman priamu? Jangan sampai karena seorang bawahan mudah marah, hanya menuangkan segelas anggur saja. Dia baru masuk ke grup Liu. Sudah seharusnya lebih banyak bekerja.
Kalau dia tidak mau bekerja, lebih baik dipecat saja. Benar, orang seperti dia, banyak akal bulus di Rut Liu. Jika dia tetap di sisimu, tidak akan berakhir baik. Zhao Dehai, orangku tidak perlu kamu ikut campur. Aku memang banyak akal. Aku tidak cari uang. Kedua, tidak cari kekuasaan. Hanya ingin menjodohkan dua anak muda itu. Apa salahku? Paling. Ditambah menyelesaikan masalah perasaanku sendiri. Liu Ruyan, aku bilang padamu, hari ini jika kamu tidak memecat sopir ini, minta maaf pada keponakanku. Mulai sekarang grup Hong Yuan kami, semua kerjasama dengan grup Liu kalian, akan dihentikan semua. Grup Hong Yuan kan klien besar. Grup Liu, setiap tahun sepertiga keuntungan grup Liu, bergantung pada kerjasama ini. Sepertinya, Zhao Dehai ini benar-benar marah. Wang Hao ini sungguh beruntung. Punya paman yang begitu baik. Pokoknya sekarang Piao Piao dan Piao Tian sudah pada jalur yang benar jika Liu Ruyan benar-benar memecatku. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, grup Liu adalah hasil kerja kerasnya setengah hidup. Menurutku hari ini sopir ini harus pergi. Dibandingkan dengan grup, dia sopir yang baru masuk, tidak ada artinya. Iya. Zhao Dehai, kamu mengancamku? Kamu, Kerjasama dihentikan ya dihentikan. Grup Liu kami tidak mau kerjasama dengan orang sampah seperti kalian. Zhao Dehai, aku bilang padamu. Orangku, tidak ada yang bisa menyentuh. Bawa keponakanmu keluar dari sini. Bahkan demi aku, berani bertengkar dengan mereka. Sepertinya belum pernah ada orang yang memperlakukanku seperti ini. Baiklah. Rapat tahunan hari ini selesai di sini. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat mereka di grup Liu lagi. Ayo, kita pulang. Baik. Direktur Liu. Hari ini terima kasih. Dia demi aku berani menyinggung klien besar. Tidak perlu. Aku hanya menjaga martabat perusahaan kita. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa mendekatiku? Apakah demi anakku atau demi aku? Dia mulai curiga. Direktur Liu, aku kurang mengerti maksud Anda. Aku Chen Hao, supir Anda. Selain itu, aku tidak punya identitas lain. Aku terhadap Anda juga tidak punya pikiran lain. Supir. Ah. Kemampuanmu tidak mungkin seorang sopir pengganti biasa. Aku tidak percaya orang biasa bisa membeli Rolex edisi terbatas. Bilang pindah ke seberang rumahku, langsung pindah. Menghadapi ancaman Zhao Dehai dan mereka. Tapi tidak berubah ekspresi. Chen Hao, kau mendekatiku sebenarnya apa tujuannya? Jika kau punya masalah, hadapi aku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun mengancam anakku sedikit pun. Tidak mau bicara ya? Kau pergi saja. Mulai sekarang, kau dipecat. Hei, Direktur Liu. Kehilangan kerjasama. Liu Ruyan sulit memberi penjelasan ke grup, untung ada uang dari sistem anggap saja mengganti hutang padanya. Dan permintaan maaf. Liu Ruyan, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Menghentikan kerjasama dengan grup Hong Yuan, saham grup kita turun drastis, sekarang mitra bisnis kita banyak yang membatalkan kontrak, pesanan selanjutnya, takutnya tidak akan selesai. Liu Ruyan, karena sikap emosionalmu, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kita. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Sepenuhnya. Saya usulkan pecat. Liu Ruyan, posisi direktur utama, pilih orang lain untuk menjabat perusahaan tidak bisa dikuasai oleh orang yang berbahaya seperti ini. Tidak mungkin. Grup Liu Xi adalah segalanya bagiku, saya tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Kita voting. Jika
Lebih dari setengah pemegang saham setuju. Kamu setuju atau tidak, harus setuju. Sekarang, yang setuju dengan grup Liu Shi. Ganti direktur utama, silakan angkat tangan. Apakah aku benar-benar salah pilih? Tidak, meskipun harus diulang lagi, aku tidak akan pernah membiarkan Chen Hao direndahkan. Baik. Sudah lebih dari setengah pemegang saham setuju. Saya nyatakan. Tanpa Hong Yuan masih ada. Grup Tianchen kami. Saya mewakili grup Tianchen secara resmi menyatakan, hari ini, kami akan memberikan kepada Direktur Liu dukungan sebesar 100 juta. Setelah ini, setiap bulan setelah ini akan ada dukungan dana yang sesuai, dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti arahan Direktur Liu. Tianchen Internasional. Bukankah itu kelompok misterius yang baru muncul belakangan ini, memiliki latar belakang yang kuat, dan modal yang besar? Direktur Liu, Anda punya hubungan seperti ini, kenapa tidak bilang dari awal? Lihat, kami jadi salah paham sama Anda. Saya tidak kenal siapapun dari Tianchen Internasional. Tianchen. Mungkinkah Chen Hao dia? Kalau memang dia, kenapa dia mau bantu aku? Apa mungkin? Benar-benar demi aku? Bos, kami sudah sesuai perintah Anda, dengan Ibu Liu Ruyan, menandatangani perjanjian investasi langsung. Mulai sekarang, setiap bulan kami akan menyetor 100 juta untuknya pribadi. Selama dia di grup Liu akan tetap ada, dan dia akan menjadi pemilik grup Liu selamanya. Tapi bos, kenapa Anda melakukan ini? Anggap saja ini untuk menebus kebohonganku dulu padanya. Atau lebih tepatnya eksploitasi. Bos, kami menyelidiki Liu Ruyan dengan saksama. Setelah bercerai dengan suaminya 20 tahun lalu, kehidupan emosionalnya kosong. Terakhir, demi Anda, dia berani menghentikan proyek kerjasama utama. Kelihatannya dia masih menyukaimu. Aku bayar kamu bukan untuk urusan seperti ini. Chen Hao, kamu menghindar dariku beberapa hari ini. Aku tahu kamu di rumah. Buka pintu. Cepat buka. Aduh, cepat, cepat. Buka pintu. Direktur Liu, hei, Direktur Liu. Hei, Direktur Liu. Direktur Liu, kok kamu datang? Chen Hao, apa hubunganmu dengan Tianchen Internasional? Tidak bisa. Dia tidak boleh tahu. Akulah yang membantunya. Selama ini menipunya. Jika tidak, Piao Piao dan Atian akan hancur. Ada orang di rumahmu. Hei, Direktur Liu, aduh. Mas Hao, kamu kalian. Tidak. Tadi tidak seperti yang kamu kira. Kita. Anu Nona. Kamu jangan berpikir macam-macam ya, tadi Bu Liu tidak sengaja tergelincir. Aku mau membantu dia tapi tidak stabil. Mas Hao, ternyata kamu tidak suka tipeku yang seperti ini. Ternyata kamu suka Bu Liu tipe seperti itu ya. Direktur wanita yang dewasa dan berwawasan. Memang lebih menarik ya. Sebenarnya, aku juga bisa. Apa yang kamu katakan? Jangan ngomong sembarangan, suaraku serak. Oh iya Mas Hao, aku kesini ada urusan penting. Pipa air di rumahku sepertinya bermasalah. Terus menetes. Aku seorang cewek, tidak bisa memperbaikinya. Kamu tolong lihatkan dong. Ya kan? Aduh. Bicara saja bicara. Kenapa dekat-dekat? Aduh, ini. Nona, malam-malam begini, gak enak ya. Berdua saja, pria dan wanita. Aduh, tolong aku. Kakak Hao, tolongin aku dong. Lihat saja sebentar. Kalau tidak, aku semalaman gak bisa tidur. Tagihan air juga jadi boros. Aduh, iya, nanti aku ke sana lihat. Lepas.
Udah tahu, kakak Hao paling baik. Kalau begitu, aku balik dulu cari alat. Tunggu ya. Aduh. Chen Hao, apa maksudnya? Maksud apa? Pura-pura bodoh, ya? Dia begitu jelas. Kamu tidak lihat sama sekali. Malam-malam perbaiki pipa. Alasan begitu kamu percaya? Bukan, Bu Liu, jangan salah paham. Dia hanya tetanggaku. Cuma minta tolong. Aku? Kasihan dia sendirian, susah, bisa bantu ya bantu. Lagi pula, benerin pipa itu nggak apa-apa. Ah, Nggak apa-apa. Kamu beneran nggak ngerti atau pura-pura? Lihat tatapan matanya padamu. Nada bicaranya padamu, apa itu wajar untuk tetangga biasa? Bu Liu. Aku sungguh merasa perbaiki pipa itu biasa saja. Kamu, kenapa reaksimu begitu besar? Aku yang reaksi besar? Tadi kita. Sudahlah. Kamu mau pergi? Pergilah. Bu Liu. Aduh, ini apa-apaan sih? Dia sepertinya benar-benar marah. Aduh, tapi aku sudah janji sama Nona. Sekarang kalau ingkar nggak jadi pergi, nggak enak. Sudahlah. Cuma perbaiki pipa saja. Biasa aja. Pintu tidak terkunci. Masuk saja langsung. Nona. 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 Hauge. Kamu datang. Cepat masuk. Aduh. Hauge, lihat. Pipa dapur ini rusak. Air menyembur kemana-mana. Aku sangat ketakutan. Aduh. Nona ini. Kamu. Cepat pakai baju. Cepat, aduh. Ini, bisa masuk angin. Ah, kan aku khawatir. Pipa itu rusak. Aku ingin segera memperbaikinya. Baru selesai mandi. Belum sempat ganti baju. Hauge, kenapa kamu terlihat sangat panas? Biarkan aku pergi lihat. Di mana pipanya? Aduh, sial. Ini bukan perbaiki pipa. Ini mau perbaiki aku. Chen Hao, brengsek, perbaiki pipa. Mana ada yang percaya? Lin Feifei itu, kelihatannya tidak punya niat baik. Berpakaian seperti itu, apa dia tidak sadar? Pria dan wanita sendirian, tengah malam. Tidak bisa. Tidak bisa hanya menunggu. Aku mau lihat, apakah dia benar-benar perbaiki pipa? Atau hanya pura-pura? Sudah. Udah beres semua, nanti buka aja keran airnya, nanti aman ah. Mas Hao. Kamu hebat banget. Tangan. Aduh, kamu. Aduh, Direktur Liu Ibu sudah datang ya. Kebetulan sekali. Mas Hao lagi bantu saya benerin pipa air. Bentar lagi beres. Aduh, celaka sekarang, gak akan bisa dijelaskan lagi. Sopir Chen, kelihatannya kamu sibuk banget. Ya udah, saya nggak ganggu Bu Liu dengerin dulu, aku jelasin Bu Liu, aduh. Mas Hao, jangan khawatir. Mungkin Bu Liu salah paham aja. Besok jelasin aja, pasti selesai. Tolong bantu aku buka keran air dulu dong. Aku kan perempuan, nggak bisa urusan begini. Nona. Aduh. Kami cuma tetangga. Gak ada hubungan lain. Bisakah kamu nanti? Jangan dekat-dekat gitu dong. Tapi aku kan nggak tahu keran airnya di mana sih. Bantuin aku dong. Stop. Aduh, beneran deh. Ini semua kejadian apa sih? Ayo, ayo. Menjauhlah. Aduh. Rumah ini nggak ada cowok, ya nggak bisa. Aduh, Nona
Aduh, nona besar hei. Aduh, kamu jahat. Aduh, Aduh, pinggangku. Nona Lin maaf. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa, kan? Kak Chen. Ya, Kak Chen, aku tahu, istrimu pergi lebih awal. Sebenarnya kita. Kak Fei Fei. Kak Fei Fei, Mingzeh, kok kamu datang? bukannya kamu bilang tadi agak pilek? Aku belikan obat, juga beli bubur kesukaanmu. Kenapa rambutmu belum dikeringkan? Bagaimana kalau masuk angin? sedang bingung gimana caranya melepas nona ini. Ini kesempatan yang datang sendiri. Sistem. Tuan rumah aku di sini. Kalau aku menjodohkan mereka berdua gimana? Misi mengikat. Tuan rumah dalam 5 hari menjodohkan Lin Fei Fei dan Lu Mingze akan mendapat hadiah yes. Kamu. Kamu. Xiao Lu, ya. Kamu datang pas banget. Bukan kakak perempuannya, tapi kakak Fei Fei-mu. Pipa air baru saja diperbaiki. Di rumah masih banyak bekas air. Kamu. Cepat pel lantai itu bersih. Jangan sampai kakak Fei Fei-mu jatuh. Kamu, tambah WeChat-ku. Nanti kalau pipa rusak, kamu cari aku lagi. Keluarkan HP-mu. Cepat. Tambah WeChat. Hei, oke. Baik. Baik, kalau begitu, terima kasih, Kak. Aku akan membereskan sekarang. Ayo. Anak ini matanya hanya ke dia. Terlalu kepincut sama dia. Perlu dididik. Hei. Bos Liu kali ini benar-benar marah. Kalau dia tidak mengizinkan putrinya untuk pacaran dengan anakku, bukankah usahaku selama ini sia-sia? Tidak. Harus cari cara lagi. Ya. Cari cara lagi. Liu Yan, apa yang kamu pikirkan? Laki-laki semuanya tidak baik. Aku tidak boleh tertarik padanya. Halo, Detektif Li. Kamu bantu selidiki seseorang. Sopirku, Chen Hao. Ya. Aku ingin semua latar belakangnya. Sedetail mungkin. Terutama sebelum dia datang ke perusahaanku. Semua pengalamannya. Hari itu dia tergesa-gesa. Sepertinya menyembunyikan sesuatu. Aku harus menyelidiki sampai jelas. Sebenarnya apa rahasianya? Terserah. Senyum itu tak akan ditolak. Itu. Xiao Yan, aku bilang ya, klub di Hui baru dapat barang bagus. Semuanya tinggi 180, punya six pack. Malam ini aku traktir, ajak kamu bersenang-senang. Itu, tidak usah, Wei, aku akhir-akhir ini. Aku heran kenapa akhir-akhir ini sama model cowok jadi tidak tertarik. Oke juga. Cari dari mana pria tampan ini? Badannya, profil wajahnya. Pasti seru diranjang. Wah, ini terlalu besar. Wei, kamu ngomong apa sih? Dia cuma sopirku. Kenapa kamu diam saja? Cepat keluar. Oh. Wah. Kamu bohong aja deh. Sopir biasa bisa tinggal di rumahmu? Aku dengar, di acara tahunan, kamu demi seorang sopir dengan paman Wang Hao sampai berantem. Cepat bilang, ada sesuatu kan? Wei, jangan asal bicara. Dia itu punya maksud tersembunyi. Mulutnya suka ngaco. Masih sama perempuan nakal tetangga, hubungannya nggak jelas. Aku lihat dia aja udah kesal. Oh gitu. Kalau kamu kesal sama dia, mending kamu kasih aja ke aku.
jadi sopir beberapa hari. Aku kebetulan butuh yang enak dipandang. Nggak bisa. Dia itu banyak banget masalahnya, nggak cocok buat kamu. Wah, udah dijagain banget. Tapi pria sekelas ini sayang kalau nggak digoda. Kalau kamu beneran nggak tertarik sama dia, aku yang maju ya. Wah, kamu ini si playboy kecil. Kalau kamu mau kakak bantu, kamu harus dengerin aku, ya, ngejar cewek. Jangan cuma jadi cowok perhatian. Kamu harus sama kakak itu punya sedikit sikap tegas. Tapi di internet semua ngajarin gini, ini namanya menjaga harga diri pria. Omong kosong, kamu percaya sama yang di internet. Mending percaya aku bapakmu. Dia suruh kamu perbaiki pipa. Kamu perbaiki pipa aja. Dia bilang lapar tengah malam, kamu anterin sate. Ini jadinya pembantu pribadinya. Kamu harus jaga jarak. Misalnya hari ini dia ajak kamu nonton film sibuk, gue udah janjian kamu harus bikin dia agak cemas. Baiklah. Menjodohkan Lu Mingze dan Lin Feifei progres 10%. Astaga. Pantesan jomblo seumur hidup. Ini lebih susah dari bantu anak ngejar cewek tercantik di sekolah. Bos, Pak Zhang mengundang Anda malam ini di restoran Cloud Top A01 makan. Ada waktu? Kemarin bantu Liu Ruyan di rapat pemegang saham dukung. Orang-orang itu selanjutnya, pasti nggak akan diam, pasti banyak masalah. Kebetulan mau atur hal selanjutnya. Oke, aku segera sampai. Ikuti dia orang yang mau kita selidiki. Chen Hao itu sopir. Kok bisa datang ke tempat mahal seperti ini? Dan bahkan naik ke lantai 3. Ini hanya untuk anggota VIP. Bernilai miliaran yang berhak naik ke sini. Ada yang mengikutiku. Apakah itu Liu Ruyan? Mungkin dia curiga dengan identitasku. Untung aku sadar lebih awal. Kalau tidak, identitas ketahuan akan merepotkan. Teknisi yang dikirim klub hari ini kualitasnya bagus sekali ya. Loh, kenapa diam saja? Main akting ya. Wah, ini kan Liu Ruyan? Teman dekatnya? Hari ini sungguh sial. Nona Li. Anu. Salah paham. Aku salah kamar. Maaf, ya. Salah kamar? A01 di sebelah itu ruang VIP kelas atas. Itu bukan sembarang orang yang bisa masuk. Lantai ini cuma 2 ruangan. Jangan-jangan kamu sengaja salah masuk ke tempatku, ya? Bukan saya, benar-benar bukan teknisi. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, telepon saja. Tanyakan ke resepsionis. Bukan. Kalau begitu, jangan-jangan kamu yang seperti di internet, pendamping bisnis kelas atas ya? Ruyan, dia tahu kamu melakukan ini? Kami terus mengawasinya, pasti dia tidak pergi keluar. Dia pasti sekarang di klub. Kenapa dia bisa datang ke klub Yunding? Apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku? Baiklah, aku akan lihat sendiri. Aneh, kenapa aku mendengar suara Weiwei? Masih bilang kamu bukan profesional, bisnismu ini cukup terampil ya. Ruyan, apa dia tahu? Nona Li, jangan bercanda. Ya, aku hanya sopir dari Direktur Liu, hanya itu. Tadi, barusan itu murni kecelakaan. Sopir?
Kalau begitu, Ruyan tahu kalau sopirnya, tubuhnya sebagus itu. Chen Hao, kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Hei, minggir. Direktur Liu ini semua salah paham, aku tidak ada apa-apa dengannya. Ruyan, kenapa kamu tegang begitu? Aku hanya bercanda, hanya menggoda sopirmu. Kamu tahu kan? Kenapa? Aku tidak boleh menggoda orangmu. Hei Direktur Liu. Hei, Direktur Liu, Direktur Liu. Hei, Direktur Liu, Direktur Liu. Dengarkan aku menjelaskan, aku datang ke sini hari ini ada urusan penting. Urusan penting? Urusan penting apa? Perlu masuk ke ruang VIP sahabatku? Perlu dia berpakaian seperti itu? Chen Hao, apa kamu merasa aku sangat mudah dibodohi? Aku. Kemarin tetangga Lin Feifei, sekarang sahabatku, Li Weiwei Chen Hao. Apa kamu merasa kamu sangat menarik? Semua wanita harus berputar di sekitarmu. Tidak. Direktur Liu, aku tidak pernah berpikir begitu aku dan dia. Cukup, aku tidak mau mendengarmu bicara. Mulai besok, kamu tidak perlu datang kerja gaji. Aku akan minta bagian keuangan melunasinya. Hei Direktur Liu, kamu mau memecatku? Iya, aku tidak ingin kamu muncul di depanku lagi. Chen Hao, kamu jaga dirimu baik-baik. Hei Bu Liu. Aduh, ini aku sudah tidak bisa membersihkan diri, sungguh tidak bisa dibela lagi. Selesai. Ini kelihatannya Xiao Tian dan Piao Piao hampir jadi. Kenapa jadi begini? Bagaimana jika Ruyan tidak mengizinkan Xiao Tian dan Piao Piao bertemu ini? Selama ini, apakah aku sia-sia saja? Hei. Si penjilat. Kak Chen darurat. Tolong Kak Fei Fei besok lusa ulang tahun, aku mau bikin pesta kejutan, sekalian mau nyatakan cinta padanya, tapi aku benar-benar tidak punya pengalaman, kamu harus bantu aku. Ruyan masih marah sekarang. Kalau aku terus mengejar mencari dia, untuk menjelaskan, malah akan jadi bumerang. Lebih baik tenang dulu. Tunggu dia reda marahnya. Sudah, aku tahu kamu tenang saja, ada kakak di sini. Pasti akan membuatmu mendapatkan sang pujaan hati. Bantu Xiaolu urus ini dulu. Dapatkan hadiah sistem, mungkin di dalamnya ada barang bagus yang bisa bantu aku memenangkan Ruyan kembali. Tebak aku siapa? Mbak Li. Benar, tapi tidak ada hadiah. Loh, Mbak Li, apa sih maumu? enggak mau apa-apa kok. Aku cuma merasa otot dada kamu keras banget ya. Dan perut six pack juga. Mbak Li, jaga diri kamu. Chen Hao, setelah perceraian ini kamu sudah lama tidak? Kamu. Aku bisa lihat kamu sudah menahan lama, kan? Ruyan itu tidak menginginkanmu. Aku yang mau kamu. Aku juga tidak kalah darinya, kan? Aduh, wanita ini pandai sekali menggoda. Hahaha Mbak Li. Begitu tidak baik, hahaha. Hei, Chen Hao, kamu benar-benar tidak mau? Aku. Aduh, masa sih? Memaksa ya? Hei Xiaolu, aku hampir sampai kamu. Segera bersiaplah, aku akan segera tiba. Aduh, pinggangku aduh. Hei Li Weiwei, wanita brengsek ini. Tadi malam dia tidak membuatku tidur, malahan menyuruhku menemaninya minum sampai minum jam 3 pagi, menyuruhku menggendongnya naik lantai 7 tanpa lift. Aduh. Hampir saja pinggang tuaku. Hampir hancur Mengingatkan tuan rumah, menjodohkan Lu Mingze dan Lin Feifei, waktu tugas akan segera habis. Tahu. Bukan aku bilang, kamu versi murahan? Ya. Ini tidak seperti yang ada di drama pendek. Hei, sistem orang lain, entah memberi kekuatan super, atau memberi uang, kamu malah tidak ada keuntungan apapun, cuma tahu memerasku mengerjakan tugas. Kak Chen, akhirnya kamu datang. Semua barang sudah siap.
Seperti yang kamu katakan, kuenya sudah dipesan. Itu rasa favorit Kak Fei Fei, balon, lampu warna. Dinding foto juga sudah siap. Tinggal menunggu kita masuk dan mendekorasi. Hei. Jangan terburu-buru. Kakak akan ajak kamu makan enak. Setelah kita selesai makan dan kembali, semuanya sudah siap. Makan saja sudah siap? Hei, tenang saja. Sistem, sudah waktunya kamu benar-benar berguna. Bantu aku mendekorasi tempatnya. Jangan sampai gagal ya. Kak Chen, Kau yakin ini benar-benar bisa? tapi aku merasa Sepertinya ada yang tidak beres. Sistem, keluarlah kau. Kau benar-benar ingin menjodohkan mereka? Atau ingin langsung mengusir mereka? Selera ini seperti perpaduan desa kota datang dari gelap malam ya. Versi sistem saat ini adalah tahun 2008. Basis pengetahuan belum diperbarui, mungkin ada perbedaan selera. Disarankan tuan rumah menyesuaikan manual. Aku benar-benar menyerah sistem macam apa ini. Hahaha, tidak apa-apa. Hahaha, tidak apa-apa. Xiao Lu, ada kakak. Tenang saja, kakak akan mengurusnya. Wah. Hei, bagaimana? Beres? Kak Chen, memang andalan. Tentu saja harus hei, bocah yang aku bilang tadi kau ingat tidak? Tenang, semua sudah kuingat. Baik. Sudah kuajari kamu banyak. Harus bikin aku bangga. Cepat selesaikan tugas ini. Fei, Fei, aku suka kamu, mau jadi pacarku? Aduh ngajarin sia-sia. Tugas ini pasti gagal. Bodoh banget. Kenapa grogi? Aku kan gak makan orang. Aku sudah menikah lalu cerai. Orang itu menyakitiku sekali. Jadi setelah itu, menurutku laki-laki sama saja. Aku anggap mereka mainan. Kalau bosan, ganti. Tapi, kamu berbeda. Kamu seperti orang bodoh, mengikutiku dari belakang. Aku suruh apa, kamu lakukan itu. Aku memarahimu. Kamu cuma tersenyum bodoh. Mungkin di dunia ini, benar ada orang yang tak mengharap apa-apa dariku. Hanya suka padaku dengan tulus. Aku mau coba denganmu. Benarkah? Astaga, bisa juga. Benar saja, ketulusan adalah jurus pamungkas. Selamat, Tuan berhasil menyelesaikan tugas menjodohkan. Hadiah, Grup Puncak Identitas sah sebagai Direktur Utama Dokumen Hukum terkait sertifikat saham implan memori hubungan sosial, sedang disinkronkan. Grup Puncak. Itu ratusan kali lebih hebat dari Tianchen. Nilai pasar ratusan miliar. Meliputi keuangan properti dan teknologi terdepan. Tugas dari sistem ini memang agak repot. Hadiahnya benar-benar besar. Hao ada masalah. Nona Liu ada masalah. Direktur Liu, ada apa? Paman Wang Hao, Zhao Dehai. Tadi malam saat Ruyan sedang dinas luar,
menggelapkan uang perusahaan sebesar 80 miliar rupiah. Dia juga mengambil semua sertifikat paten perusahaan. Aku terlalu lengah. Kukira setelah skemanya terbongkar kemarin, setidaknya dia akan berhati-hati. Tak kusangka, dia nekat. Direktur Liu, kami dapat info Zhao Dehai setengah jam lalu sudah sampai di bandara, membeli tiket ke Los Angeles. 15 menit lagi pesawat akan lepas landas. Orang kita sudah berangkat, tapi sepertinya tidak akan keburu. Dari kantor ke bandara, macet tidak, setidaknya 40 menit. Ini, sekarang jam sibuk pagi belum sepenuhnya selesai. Bahkan jika sampai bandara, begitu dia naik pesawat, dan mendarat di luar negeri, ini sepertinya. Apa mungkin? Kita biarkan dia kabur begitu saja. Tidak akan. Dia tidak akan bisa kabur. Direktur Liu, tenang saja. Aku pasti akan mengejarnya kembali. Uangnya juga akan kubawa kembali. Chen Hao, ini bukan saatnya sok jagoan. Apalagi bandara jauh. Kau lupa apa pekerjaan lamaku? Setidaknya, aku juga pembalap legendaris Akinaho. Liu Ruyan lawan aku. Setelah aku sampai di Amerika, 80 juta ini cukup untuk bersenang-senang seumur hidup. Perusahaan Liu apaan? Tunggu saja bangkrut. Siapa? Pak Zhao, lari kamu cepat ya. Sayang sekali kamu masih belum secepat aku. Bagaimana mungkin kamu? Waktu ini di jalan ini. Aduh, karena aku yang hebat. Aduh, sayang sekali. Mimpimu ke luar negeri hancur. Kisah hidupmu. Kamu tunggu saja, masuk penjara ho. Selesai. Semuanya habis. Bagaimana? Chen Hao kali ini berkat kamu. Sudah kubilang. Dia tidak akan kabur, hehe. Aduh, apa aku datang pada waktu yang salah ya? Di udara ini kenapa penuh dengan bau asamnya cinta ya? Wei, apa yang kamu omongin? Ruyan, jangan keras kepala. Hari itu kita berdua jelas tidak ada apa-apa, tapi kamu masih cemburu Chen, dewa balap. Apa iya? Direktur Liu, sebelumnya saya dan Nona Li di klub itu benar-benar kesalahpahaman. Saya menghindari dikejar orang, makanya lari ke kamarnya. Di antara kami berdua bersih, dan suci tidak pernah terjadi apa-apa. Baiklah, melihat kali ini kamu berjasa besar. Aku mengizinkan kamu tetap jadi sopirku. Sungguh? Aduh Direktur Liu, Anda benar-benar murah hati. Bagaimana bilangnya? Cantik dan baik hati, pandai menilai orang. Ah, sudahlah. Jangan banyak bicara. Halo, Ma. Apa? Besok. Aku mati pun tidak akan menikah dengan orang kaya baru yang kampungan itu. Wei, ada apa? Siapa yang memaksamu menikah? Siapa lagi? Orang tuaku diam-diam menjodohkanku dengan orang kaya baru dari barat kota yang bisnis bahan bangunan Wang Fugui, orang kaya baru. Katanya pernikahan besok. Undangannya sudah dikirim. Katanya kalau aku tidak datang, mereka akan membekukan semua sahamku di perusahaan keluarga dan dana. Wang Fugui. Aku pernah dengar tentang orang itu, reputasinya buruk. Dia ganti pacar lebih cepat dari ganti baju. Ruyan, menurutmu, apa yang harus kulakukan? Besok mereka pasti akan memaksaku pergi. Lari. Wei, sekarang kemasi barang-barangmu dan pergi ke luar negeri. Jangan khawatir soal uang, aku ada di sini. Ruyan, kamu baik sekali padaku. Terima kasih. Terdeteksi skenario penggunaan. Apakah tuan rumah ingin menggunakan fungsi pencarian riwayat cinta? Ada fungsi seperti ini? Bagus. Aku sedang bingung bagaimana membantu Li Weiwei. Aduh, jangan buru-buru lari. Lari untuk apa?
pernikahan besok. Aku ikut dengan kalian. Aku punya cara. Buat pernikahan besok menjadi sebuah pertunjukan yang spektakuler. Chen Hao, kamu bisa diandalkan nggak sih? Iring-iringan jemput pengantin sebentar lagi akan sampai. Kamu sebenarnya mikirin cara apa sih? Kalau kamu nggak bilang sekarang, benar-benar nggak keburu, setelah hari ini, Wei Wei benar-benar akan menikah dengan Wang Fugui itu. Tenang, soal jemput pengantin ini dia hari ini nggak bisa datang. Ah. Halo, apakah ini Nona Zhang Meili? Hehehe hai, aku kasih tahu kabar baik nih, pacar kamu, Tuan Wang Fugui, besok jam 12 siang di Hotel Hilton akan menikah dengan orang lain sudahlah, hei. Halo, apakah ini Nona Wang Meina? Hei, aku bilang ya. Yang bilang mau menikahi kamu bos Wang itu akan menikah dengan orang lain, aduh, beneran. Wah, kamu Wang Fugui tunggu aja. Ehem. Halo, apakah ini Ibu Sun Qian? Aku pikir kamu berhak tahu. Wang Fugui, dengan 5 atau 6 wanita, sedang pacaran bersamaan, besok jam 12 siang, dia akan menikah di Hotel Hilton. Tentu saja pengantin wanitanya bukan kamu Wang Fugui, memang sifatnya nggak bisa berubah. Hehehe. Dasar bocah. Orang ini punya banyak pacar. Berkat sistem yang memberiku nomor telepon. Hehe, sekarang pacar-pacarnya seharusnya sudah sampai semua. Wei Wei, pernikahan ini kita batalkan. Ibu apa ini? Ibu minta maaf padamu. Ibu salah menilai orang. Wang Fugui itu benar-benar bajingan. Tadi tiba-tiba datang, lebih dari 10 wanita semua mengaku pacarnya. Ada yang menggendong anak. Wang Fugui si bajingan itu mau kabur sudah dihajar oleh wanita-wanita itu, sampai masuk rumah sakit. Chen Hao ini ulahmu? Chen Hao, bagaimana kau tahu Wang Fugui punya banyak pacar? Kau juga punya kontak mereka? Kau sebenarnya siapa? Aku bilang ya. Ini rahasia. Hehehe, bersulang. Anggur ini, harus aku hormati kalian. Terima kasih kepada kalian berdua atas bantuan besarnya membantuku lepas dari cengkeraman, mempertahankan statusku sebagai jomblo kelas atas. Wei Wei, apa yang kau bicarakan? Apa maksudnya berdua? Jangan asal bicara. Aduh, Nona Li, kata-katamu terlalu berat. Aku hanya kebetulan bisa membantu, haha. Oh, aku asal bicara. Ruyan wajahmu kayak merah ya. Chen Hao, telingamu juga merah loh. Beberapa orang memang mulut keras. Tapi tidak apa-apa. Kita sama-sama tahu. Mengerti, semua mengerti. Kau gadis nakal. Halo, Piao Piao. Apa? Kau serius? Anak perempuanku itu dia. Ding dong selamat, Tuan tingkat kasih sayang Chen Tian dan Liu Piao Piao saat ini mencapai 100%. Tugas selesai. Piao Piao baru saja meneleponku. Dia dan Chen Tian memutuskan untuk bertunangan. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Selamat, selamat. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Mulai sekarang kita sekeluarga ya. Betul, betul kebahagiaan ganda hahaha. Chen Hao, iya, bagaimanapun, kedua anak ini bisa bersama, itu rezeki. Kita pesan tempat untuk mereka rayakan. Betul-betul anakku ini akhirnya berhasil melakukan satu hal hahaha. Si nakal. Tidak senang, iya. Hei, Piao Piao saja setuju. Menikah denganmu? Kamu masih tidak senang? Ah? Tidak, Pak, aku senang. Sangat senang. Hanya saja Piao Piao mengajakku bertemu, beberapa teman dan sahabatnya, merayakan pertunangan kami. Aku
Aku dengar mereka bilang, Kenapa? Mereka bilang apa? aku dengar mereka bergosip Piao Piao sedang buta karena cinta. Kesenjangan kita terlalu besar. Dia bersamaku, pasti akan menderita nanti. Ada yang langsung bertanya padaku, apakah nanti aku akan numpang hidup dari Piao Piao? Apa? Apa? Hei, Kak Tian. Jangan dengar kata mereka. Di mataku, kamu yang terbaik. Omong kosong. Anakku bekerja dengan kemampuannya sendiri, terang-terangan dan jujur, mengejar gadis yang disukainya. Menurutku, mereka iri. Ayah, Tian, jangan dengar omongan mereka. Asalkan kamu dan Piao Piao saling mencintai dengan tulus, itu sudah cukup. Omongan miring itu tidak usah dihiraukan. Tidak dihiraukan? Kenapa tidak dihiraukan? Anakku, Chen Hao, tidak boleh diremehkan orang. Apalagi Piao Piao tidak boleh diperlakukan seperti ini. Nah, kamu tenang saja, masalah ini ayah akan selesaikan untukmu. Aku ingin semua orang tahu. Anakku pantas mendapatkan gadis terbaik di dunia. Orang yang berani bergosip di belakang. Aku bikin mereka menyesal punya mulut ini. Hehehe. Baik. Aduh. Telepon ini bocah nakal, besok mulai kerja di puncak jadi manajer. Aku lihat siapa yang berani bilang anakku yang cuma numpang hidup. Aku langsung kasih dia pekerjaan emas. Bocah nakal. Jalannya, aku sudah siapkan untukmu. Sisanya tinggal kamu jalani sendiri. Hahaha. Hadiah misi sedang dikirim. Hampir lupa masih ada hadiah. Hadiah tunai 100 juta rupiah. BB berapa? 100 juta. Ahahaha, bukan mimpi. Ternyata benar-benar 100 juta. Aku juga punya hari ini, hahaha, ye. Oh, 100 juta. Urusan anakku menikah dan berkarir, sudah pasti, sekarang di rekening ada 100 juta lagi. Seumur hidupku, aku tidak akan habis. Mulai sekarang aku akan santai saja. Keliling dunia, nikmati hidup. Setiap hari bangun tidur secara alami. Menghitung uang sampai, tangan kram. Pikir saja sudah indah. Direktur Liu. Chen Hao, besok kamu ada waktu makan bersama. Ada. Silakan perintah saja. Hahaha. Urusan anakku sudah beres. Sebagai seorang ayah sudah waktunya mengejar kebahagiaanku sendiri. Chen Hao, kamu bilang Tianer dan Piao Piao nanti menikah. Hubungan kita akan lebih dekat, kan? Tentu saja. Besanan, kan? Pasti lebih dekat, dong. Nanti kita sudah jadi satu keluarga. Kalau ada perlu, silakan perintah saja. Hahaha. Maksudku kita berdua. Kita berdua kan sudah dekat dari dulu. Lihat saja. Bu Liu, saya jadi sopir Anda, saya bantu selesaikan masalah. Kalau kamu terus biarkan saya bekerjakan, hahaha. Maksudku, selain sopir dan bos selain besan, di antara kita mungkin saja ada hubungan lain. Hubungan lain? Rekan kerja teman. Kita Aduh, Bu Liu, ibu adalah calon ibu mertua anak saya. Saya ayah dari calon menantu ibu. Hubungan kita sudah sangat erat kan? Hahaha. Chen Hao, kamu beneran bodoh atau pura-pura? Saya salah ngomong apa?
Gue suka lo, ngerti nggak? Chen Hao, kamu mau nggak? Mau. Tentu saja aku mau, ditanggung Bu Liu ini keberuntungan besar hehehe. Hahaha. Ayahku bilang suruh aku langsung datang. Beneran bisa? Halo. Oh halo, saya adalah wakil manajer baru di Departemen Investasi. Nama saya Chen Tian, permisi, di mana kantor manajer? Gak percaya deh, bro wakil manajer, lo salah lantai, ya? Lapor magang di HRD lantai 1, wakil manajer, gue aja direktur utama. Iya wakil direktur, kamu tahu Departemen Investasi Puncak? Persyaratan wakil manajernya apa? Minimal MBA dari Ivy League. Pengalaman 5 tahun di bidang terkait. Dengan muka lo yang pengecut itu, nggak pantas. Aku benar-benar dari Departemen Investasi. Wakil manajer baru? Aduh, Ada apa ribut? Ada masalah apa? wah, Feng Xiao. Tadi, di perusahaan kita, datang seorang pemula yang kurang ajar. Dia ngotot bilang dia wakil direktur utama, kamu bilang, orang ini. Lucu apa enggak? Hahaha. Anak baru sombong. Kelihatannya seperti orang yang tidak punya uang, tidak punya kemampuan, mungkin dia cuma magang, pergi, bawakan aku kopi, ingat, di puncak, pertama belajar untuk menyenangkanku, baru bisa bertahan hidup dengan baik. Hei, apa? Bajingan mana yang berani mengganggu anakku? Aku tahu. Ada apa? Apa yang terjadi? Ah, tidak apa-apa. Anakku dibully di kantor. Aku pergi lihat. Tian Er dibully? Aku ikut denganmu. Grup puncak itu dalam banget. Di dalamnya semua orang punya koneksi. Jangan adu keras. Kita pergi dulu ke bagian SDM mereka. Ruyan. Jangan khawatir. Mereka itu belum berani macam-macam denganku. Karena kita sudah bersama, beberapa hal sudah waktunya kamu tahu. Aku yang kamu sayang bukan cuma seorang sopir yang bisa nyetir. Kamu. Ayo, lihat priamu bagaimana membela anakku. Buku baru hari ini ya. Manajer Wu. Manajer Wu. Ah, baju ini, rapi sekali ya, tiruan merek terkenal ya. Bau miskin, kelihatannya gak bisa dipakai. Mana yang asli? Chen Tian, orang tuamu tidak akan mengeluarkan uang tabungan terakhir untuk membelikan baju ini kan? Manajer Wu, kopi Anda masih mau atau tidak? Bagian HR, sudah saya tanya-tanya. Pendidikanmu biasa saja, gak punya pengalaman. Coba ceritakan, apa kamu dekat dengan seseorang di grup? Posisi tinggi apa? Kamu seperti kotoran tikus, dipaksa masuk? Oh, jangan-jangan ibumu atau pacarmu tidur dengan orang tua mana? Kamu? Omong kosong apa itu? Bagaimana kau bisa menghina keluargaku? Marah ya? Mau pukul juga? Hahaha. Chen Tian, apa aku terlalu baik sama kamu? Di puncak, aku bisa menghancurkanmu, dibanding menghancurkan semut, lebih mudah? Sekarang sudah sadar sedikit? Gue bilang gue Wu Xiaofeng. Adalah aturan di sini. Pergi, terus tuang buat gua, sampai gua puas. Kalau lo berani hari ini keluar dari pintu ini, gue jamin lo dan keluarga lo gak bakal bertahan di kota Jianghai. Mending dari awal nurut, kan udah beres.
Mending dari awal tahu diri. Biar untuk manajer Wu kita jadi anjing. Aduh Feng Xiao, marah sama orang kayak gini nggak sepadan. Orang kayak dia cuma pantas buat bapak nyuguhin teh dan air. Atau saya aja yang bantu dia biar dia kapok ah. Nggak usah. Anjing. Latih sendiri baru seru. Halo, Pak? Gue di sini kedatangan anak ingusan yang nggak tahu diri melawan gue. Namanya Chen Chen Tian. Gue nggak suka sama dia. Bapak omong ke HRD pecatin aja. Oh iya sekalian cek siapa yang masukin dia ke sini. Beresin sekalian. Aku baru saja minta teman cari tahu soal Wugang, pengaruhnya di Ding Feng sangat dalam. Dia ikut mantan direktur utama sebagai pendiri perusahaan. Bertahun-tahun mengelola personalia dan keuangan. Anaknya, Wu Xiaofeng, terkenal sebagai anak nakal seenaknya di grup, tidak ada yang berani mengatur dia. Kalau kita langsung serbu begitu saja, ini mungkin. Takut apa? Takut Wugang memangsa kita? Bukan takut, aku khawatir soal Tian naga kuat pun tak bisa menekan ular lokal. Meskipun kau punya koneksi sekarang, tapi kalau Wugang berkeras membela anaknya, Tian, mungkin pekerjaannya tidak aman, bahkan. Ruyan, jangan khawatir. Hari ini, biarpun Wugang cuma wakil direktur, atau bahkan dewa sekalipun, berani menyentuh anakku, biar kutunjukkan padanya, apa artinya langit dan bumi. Kau begitu yakin? Apalagi, yang tidak ku ketahui. Kau akan segera tahu. Bersiaplah, kita segera sampai. Manajer Wu Kopi yang baru diseduh. Dingin banget, mau bikin aku kedinginan? Chen Tian, kamu sengaja cari masalah, ya? Petugas kebersihan perusahaan belum masuk kerja. Ambilkan pakai tanganmu, pungut satu persatu sampai bersih. Xiaofeng, ada apa ini? Berteriak-teriak di dalam perusahaan, tidak pantas. Hehehe. Ayah, akhirnya kau datang. Ini Chen Tian. Dia sama sekali tidak layak menjadi karyawan di Ding Feng. Sikapnya sombong. Tadi dia mau menuang kopi padaku. Lihat lantai ini. Kau adalah Chen Tian. Wakil Direktur Wu. Saya Chen Tian. Saya dari Departemen Investasi, wakil manajer yang baru. Saya tidak menyamar, juga tidak menghina manajer Wu. Itu manajer Wu. Cukup. Hu, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan alasanmu, HR. Sudah saya bawa. Sekarang, saya resmi memberitahumu, kualifikasi masuk kerjamu dibatalkan. Bawa barang-barangmu. Segera, tinggalkan Ding Feng. Wakil Direktur Wu, Anda tidak bisa hanya mendengar satu sisi, saya bisa menjelaskan, saya bisa membuktikan. Membuktikan? Siapa yang bisa membuktikan untukmu? Di Ding Feng, kemampuan, dan latar belakang. Keduanya harus ada. Dan dua hal ini. Apakah kau punya? Kau tidak punya sama sekali. Jadi, kau dipecat. Itu tanggung jawab terhadap grup? Hahaha, Xiaofeng. Mulai sekarang, dalam bertindak, harus lebih hati-hati. Cara dan metode, bergaul dengan orang rendahan seperti ini, hanya membuatmu kehilangan martabat. Mengerti. Baiklah. Satpam, keluarkan orang ini. Chen Tian, kau dengar? Cepat pergi, jangan mengganggu pandanganku. Satpam, sampah ini. Buang dia keluar. Wah, berwibawa sekali. Orang tidak tahu mengira grup Ding Feng ini milik keluarga Wu. Siapa kamu? Saya ayahnya Chen Tian. Hei, tadi aku dengar di pintu ada anjing menggonggong sembarangan. Katanya anakku tidak pantas di puncak. Ayah, jangan dengar dia pura-pura. Aku lihat mereka berdua ayah anak adalah sepasang penipu. Cepat suruh satpam usir mereka keluar. Hanya saja keluarga karyawan ini kelihatannya juga tidak orang yang punya koneksi. Oh, Tuan Chen, kan? Dalangan? Ada pepatah, anak tidak diajar, salah ayah.
Anakmu berperilaku buruk, aku pecat dia. Manusiawi, wajar, dan sah. Demi kita sama-sama orang tua, aku sarankan, ajari anak jalan yang benar. Jangan selalu berpikir jalan sesat, curang. Sekarang bawa anakmu pergi, biar tidak di sini memalukan. Kamu bicara seperti itu? Hei. Wakil Direktur Wu mau mengusirku. Aku pergi sekarang, kau mungkin akan menyesal. Hahaha. Menyesal? Hahaha. Aku Wu Gang. Di puncak sudah 20 tahun lebih berkeliaran, badai dan ombak besar, apa yang belum pernah kualami? Menyesal? Kamu pikir bisa membuatku menyesal? Hahaha. Dengar tidak? Ayahku adalah Wugang, adalah petinggi di puncak. Dia menghentakkan kaki, seluruh grup pasti berguncang 3 kali. Soal hari ini, jangan kira bisa selesai begitu saja. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu, anak tak berguna ini mengotori bajuku, membuang waktuku dan berani melawanku. Sekarang kamu dan dia, segera berlutut dan minta maaf padaku, lalu suruh dia angkat kaki. Jika tidak, aku akan membuat kalian berdua ayah dan anak keluar dari gerbang puncak dengan cara diusir. Tenanglah. Tidak apa-apa. Berani macam-macam dengan Tuan Wu, benar-benar bosan hidup adu. Benar juga. Anak tikus pasti bisa menggali lubang keluarga ini, semua manusia. Nak, dengar baik-baik dan lihat baik-baik. Ayah hari ini akan mengajarimu satu pelajaran. Ingat, menjadi manusia. Jika orang menghormatiku, 1 jengkal, aku akan menghormatinya. 10 jengkal. Tapi jika mereka ingin menyerangku, maka tidak perlu pedulikan aturan apapun harga diri. Buat dia. Jelas. Dengan jelas. Dan terang tahu, apa yang disebut menyesal, tak berguna. Apa yang disebut harga. Omong kosong. Masih bengong apa? Usir 3 orang tak berguna ini, keluarkan mereka. Omong kosong. Masih bengong aja? Usir 3 orang yang tidak penting keluar dari sini. Mulai sekarang, mereka kalau berani melangkah ke puncak setapak pun, kalian yang akan kusalahkan. Siap. Hahaha. Wakil Direktur Wu, sepertinya kau sudah bertekad untuk terus berjalan di jalan yang gelap. Baiklah. Kalau begitu, biar semua orang dengar. Siapa yang berhak di grup puncak? Yang benar-benar berkuasa? Kamu, orang tua, masih di sini pura-pura sok sibuk? SSST. Hei, Kamu? Bagaimana kau punya nomor presiden direktur grup? Pak Chen, kenapa Anda sendiri yang menelepon? Ada instruksi penting. Dia adalah dari Dingfeng Group, direktur utama yang baru diangkat. Pak Chen, Direktur Utama Dingfeng Group. Chen Hao, kamu. Hehe. Ayah kamu benar-benar Direktur Utama Dingfeng Group? Xiao Zhang. Perusahaan kita. Ada beberapa pengacau. Saya akan memecat mereka. Pak Chen, silakan atur, siapapun yang berani macam-macam sama Anda, suruh dia pergi dari Dingfeng. Baik. Hei, kalian semua sudah dengar jelas, ini Dingfeng. Sebenarnya siapa yang berkuasa? Kalian berdua, pengacau. Kalau tidak pergi juga, saya akan panggil Satpam untuk mengusir kalian. sama sekali tidak mungkin. Nggak mungkin banget. Astaga. Ternyata kamu direktur utama kamu? Nah aduh, ini benar-benar kacau ayah. Kalian berdua di belakang. Suka pamer kekuasaan merendahkan teman kerja. Aduh, perusahaan ini. Sepertinya kalian harus pergi. 1, 2, 3, 4. Keluar sekarang juga. Hei. Tidak apa-apa, nak. Ingat ayah akan selalu mendukungmu. Kenapa? Kaget? Ya. Apa? Kaget? Baru tahu sekarang, ternyata setiap kali aku selamat dari bahaya. Bukan karena keberuntunganku.
tapi karena ada bantuan dari orang baik. Aku masih suka numpang hidup padamu hehe. Semuanya hari ini Chen Tian resmi bergabung di departemen investasi kita sebagai wakil manajer. Karakter dan kemampuannya saya jamin, jika dia melakukan kesalahan, saya juga akan memperlakukan sama, tidak akan memihak dia. Puncak butuh orang berbakat, butuh persatuan. Bukan kelompok yang saling mengintimidasi dan menindas yang lemah itu, angin tidak sehat baik. Ayah. Kamu ternyata benar-benar ketua Dewan Direksi Puncak Group. Aku kan gak bisa bilang ke mereka. Aku terikat dengan sistem mat comblang. Ini semua hadiah untukku, kan? Kalau ku bilang, takutnya mereka pikir aku gila. Hahaha. Aduh. Soal ini panjang ceritanya. Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Intinya kau ingat. Ayahmu ini bukanlah miliarder tersembunyi. Kau belum jadi? Aduh, statusku ini juga kebetulan nak. Hari ini kau direndahkan. Ayah kurang pertimbangan, aku harusnya pakai cara yang lebih aman untuk memasukkanmu. Tidak, Ayah. Aku tidak merasa direndahkan. Aku tahu kau demi kebaikanku. Baik. Jadi sebelumnya membantu menyelesaikan krisis perusahaan grup Tianchen. Dan urusan keluarga Li Weiwei. Semua karena statusmu ini. Ruyan maaf. Selama ini aku merahasiakannya darimu, tapi aku punya kekhawatiranku. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan menganggap aku punya maksud lain, kamu malah akan semakin menjauhiku. Ruyan, aku bersumpah. Perasaanku padamu dan juga perasaan Xiao Tian pada Piao Piao. Benar-benar serius. Tidak ada kepalsuan sedikit pun Nanti kita bicarakan di rumah. Hehehe. Hei Piao Piao sudah pulang kerja kan? Bagaimana kalau kita jemput dia? Lalu, kita pergi bersama, makan enak. Untuk merayakan. Ayo. Hahaha. Ya ampun, dia kembali. Piao Piao. Ada kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Hei, rahasiakan dulu. Hei Piao Piao, hari ini Om Chen traktir. Kita makan besar rayakan dengan baik. Baik, rayakan apa? Sebenarnya ada apa? Rasanya kalian seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Merayakan kita sekeluarga makan bersama secara resmi. Baik. Wow. Jadi, Om Chen kamu benar-benar yang super misterius, direktur utama baru Puncak Group. Jadi, Paman Chen, kamu benar-benar yang sangat misterius itu, ketua baru grup Puncak. Itu keren banget, ya. Bu, menurutmu, apa kamu sudah tahu dari dulu? Pantas saja, caramu memandang Paman Chen kemudian sudah berbeda. Apa sih yang kamu omongin? Aku juga tidak menginginkan itu darinya, dan aku juga baru tahu hari ini. Beberapa orang ini sangat pandai menyembunyikan. Pa, aku juga kaget setengah mati. Kapan kamu menjadi bos perusahaan sebesar ini? Ini terlalu seperti mimpi. Aduh. Ceritanya panjang. Yang penting sekarang, kan? Kita sekeluarga bisa bersama dengan senang, betapa indahnya. Ayo. Xiao Tian dan Piao Piao bisa bersama. Juga untuk kita berdua bersama. Hahaha, ayo, bersulang. Bersulang. Halo, Ini adalah buah penutup gratis dari restoran kami. silakan dinikmati. Terima kasih. Target misi terdeteksi. Pelayan Lin Xiaoyu, karena tekanan keluarga, berpisah dengan pacarnya, Zhao Yuan, sangat merindukannya. Mohon Tuan, Nyonya menciptakan kesempatan agar mereka bisa bertemu kembali dan menyelesaikan konflik keluarga. Sistem ini benar-benar profesional ya. Makan aja masih mikirin jodoh. Saya bayar dulu. Kalian makan pelan-pelan ya. Halo, Tuan. Nona, tadi aku lihat gelang merahmu. Unik banget. Aku tadi melihat tali merahmu, sangat istimewa, pasti dari orang penting, kan? Ya, Tuan.
Ada orang bijak yang pernah berkata, beberapa takdir itu, jika dilewatkan, sangat disayangkan. Kadang-kadang, hanya butuh sedikit-sedikit keberanian. Zhao Yuan. Haha, hei, dia ada di pusat perbelanjaan bawah, sedang mengadakan pameran lukisan. Jika dia pergi dari sini, kalian berdua ingin bertemu, nanti itu akan sulit. Hei, aku hanya bicara santai yang terpenting terserah kamu. Takdir. Takdir yang ajaib. Sejujurnya, sampai sekarang masih seperti mimpi. Kamu tiba-tiba menjadi direktur utama. Kita begitu saja. Bersama. Ruyan. Entah aku sopir antar jemput atau direktur utama grup. Hatiku padamu tidak pernah berubah. Terima kasih. Mau menerimaku? Lihat mereka, sangat mesra. Pengumuman akhir, mendeteksi Inang telah menyelesaikan tujuan hidup keluarga bahagia, anak-anak bahagia. Sistem memasuki tahap penyelesaian akhir, sedang menghasilkan antarmuka pemilihan hadiah akhir. Harap Inang, siap-siap. Ada hal sebaik ini? A. Sistem harem, dengan berbagai wanita cantik meningkatkan tingkat afeksi bisa mendapatkan kekayaan besar. B. Sistem dewa polisi menyelesaikan tugas menangkap penjahat maka akan mendapatkan skill super kuat. C. Sistem dewa kekayaan menyelesaikan tugas sistem maka akan memiliki skill menyentuh batu jadi emas. Sistem terima kasih. Tanpa awalmu yang memberiku berbagai cheat aku mungkin tidak bisa mendekati Ruyan, kesempatan pun tidak punya. Apalagi membantu anakku menciptakan kesempatan. Kau adalah keajaiban yang mengubah hidupku. Sekarang aku sudah sangat puas. Tidak perlu lebih. Tuan rumah menyerah, memilih hargai saat ini rangkulah, kebahagiaan sempurna sistem mak comblang terkuat sedang dihapus. Terima kasih, Tuan rumah telah menemani sepanjang jalan. Terakhir, semoga keluarga Anda bahagia selalu berbahagia. Selamat tinggal Chen Hao. Ada apa? Tadi kamu kelihatan melamun. Apa kamu terlalu lelah? Enggak. Sama sekali enggak lelah. Aku cuma berpikir, senang punya kalian. Ruyan. Aku lagi mikir. Setelah pernikahan Xiao Tian dan Piao Piao diputuskan, kita juga segera menikah saja. Serius? Iya. Gak perlu mewah, undang saja teman dan keluarga dekat, sederhana aja. Oke. Aku ikut kamu. Wah, keren banget. 2 kebahagiaan sekaligus. Apa sekarang kita harus ganti panggilan? Ayah, Ibu, selamat ya. Haha. ayo makan. Pak, terima kasih atas ucapan Bapak tadi. Aku dan dia sudah putuskan. Betapapun sulitnya nanti, kami akan berani memilih satu sama lain. Ya? Pelayan itu, kenapa dia berterima kasih ke kamu? Karena aku orang baik. Haha. Bercanda kok. Mungkin karena tadi aku tidak sengaja jadi mak comblang. Mempertemukan 2 sejoli. Seperti kita. Haha. Ayo, kita pulang. Haha. Sistem. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Sekarang, aku tidak perlu hadiah atau cheat apapun. Karena aku tahu, hidupku sudah cukup sempurna. Dan pasti seperti yang kamu bilang, akan terus bahagia selamanya.